Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rayi Gumilang dengan NIM 22210102025 dari kelas B5. Baiklah, materi hari ini yaitu akhlak tasawuf. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab khuluk yang jamaknya akhlak. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pengerti, watak, tabiat. Ketahuilah teman-teman, agama pada dasarnya adalah akhlak. Dan barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji, dan yang kedua, akhlak tercela. Akhlak terpuji itu dibagi lagi. Akhlak terpuji itu apa? Akhlak terpuji itu merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab, yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah, yang berarti dipuji. Menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji itu merupakan sumber ketaatan atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. Macam-macam akhlak terpuji ya teman-teman. Macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti menauhidkan di antara akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai berikut. Yang pertama, menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, zikur. Yang ketiga itu tawakal. Dan lanjut, yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri itu di antara akhlak terpuji terhadap diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, sabar. Kita harus sabar ya. Kemudian kedua, syukur. Alhamdulillah setiap hari. Jangan lupa ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu menunaikan amanah. Sebagai umat muslim kita harus amanah. Yang keempat, benar atau jujur. Tidak boleh berbohong. Kemudian yang kelima, menepati janji. Kalau sudah janji itu harus ditepati. Kemudian yang terakhir, memelihara kesucian diri. Dan yang ketiga itu akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga itu seperti berbakti kepada orang tua, tidak boleh membantah. Kalau disuruh harus cepat, tidak boleh nanti-nanti. Kemudian yang kedua itu bersikap baik kepada saudara. Sesama muslim, sama saudara, kita harus saling menghormati. Gak cuma saudara doang, kepada guru, terus siapapun itu dah. Kemudian yang keempat tuh akhlak terhadap masyarakat. Ya, ini paling penting. Harus berbuat baik kepada tetangga, suka menolong sesama tetangga, gak boleh julid sama tetangganya. Kemudian yang kelima itu akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini apa sih? Akhlak terhadap lingkungan itu ya, dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Karena apa? Karena tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Buahnya belum matang nih, kalian ngambil, kan kasihan, sedih ya kan. Kemudian yang kedua ini akhlak tercela. Akhlak tercela itu yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak tercela ini ada beberapa macam-macamnya ya. Macam-macam akhlak tercela itu, yang pertama, syirik. Syirik itu apa? Syirik dalam secara bahasa adalah menyamakan dua hal. Sedangkan menurut pengertian istilah,
terdiri atau definisi umum atau definisi khusus. Maksudnya itu syirik adalah menjadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala atau itulah. Oke. Kemudian yang kedua, kufur. Kufur itu berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Jadi kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. Ingat ya, kafir itu orangnya, kufur itu sifatnya. Menurut syarah, kufur adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakannya. Kemudian yang ketiga, nifak dan fasik. Nifak dan fasik. Nifak itu berarti lubang, tempat keluarnya yarbu, binatang sejenis tikus atau sarangnya. Seperti itulah. Kemudian yang keempat itu takabur dan ujub. Takabur ya guys ya. Takabur itu dibagi menjadi dua bagian, batin dan lahir. Takabur batin dan takabur lahir. Batin dan lahir, ya. Kemudian yang kelima itu dengki. Sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan itu adalah dengki. Dan ini nih yang sering terjadi sesama kita ini, apa itu? Ghibah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang yang lain yang apabila penuturannya itu sampai pada yang bersangkutan atau tidak menyukainya. Ghibah itu nggak boleh ya guys ya, dilarang. Dan yang terakhir adalah riya. Riya itu memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. Riya itu salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh. Nah, itu tadi akhlak tasawuf. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.